Dan kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Ini yang harus kita ketahui, ini yang harus kita pelajari. Kemudian sunnah hayat. Sunnah hayat juga hukumnya sunnah. Bila ditinggalkan tetap sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Pemirsa dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya yang Allah telah limpahkan kepada kita. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Kembali kita berjumpa dalam channel Ustadz Hamid TV. Pada kali ini kita akan membahas tentang pentingnya sholat khusyuk, episode kedua. Episode sebelumnya telah kita jelaskan tentang rukun-rukun sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin, yaitu mereka orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika kita sholat, maka etikanya ketika kita interaksi dengan Allah adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan, seolah-olah engkau melihat Allah. Tetapi sekalipun atau andai kata kita tidak bisa seolah-olah bisa melihat Allah, tetapi yakin sesungguhnya kita sedang diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sholat kita usahakan bahwa kita sedang interaksi dengan Allah, sedang komunikasi dengan Allah, bahwa seolah-olah ini adalah sholat yang terakhir bagi kita. Dan kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Ini yang harus kita ketahui, ini yang harus kita pelajari ketika kita mengerjakan sholat 5 waktu. Sunnah-sunnah sholat dibagi menjadi 2. Dari mulai kita melaksanakan sholat, mulai takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam assalamualaikum. Dari situ kita bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Maka sunnah-sunnah dalam sholat itu dibagi 2. Yang pertama sunnah abad, yang kedua sunnah hayat. Sunnah abad itu yaitu artinya bila kita meninggalkan atau bila kita lupa tidak mengerjakan, maka tetap sah sholatnya, tetapi disunnahkan. Sebagian ulama mengatakan disunnahkan melaksanakan sujud sahwi, sujud karena lupa. Apa saja yang termasuk sunnah abad itu? Yang pertama adalah ketika kita lupa atau ketika kita meninggalkan tahiyat awal. Jadi para pemirsa dimanapun berada, tahiyat awal itu hukumnya sunnah abad, bukan wajib, bukan rukun. Maka ketika kita tidak melaksanakan tahiyat awal, maka kita disunahkan sujud yang namanya sujud sahwi. Kapan dilakukannya?
yaitu ketika kita setelah selesai tahiyat akhir, sebelum salam kita sujud membaca doa subhana malla yanamu wala yashu, subhana malla yanamu wala yashu, subhana malla yanamu wala yashu. Maha Allah, manla, zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Sujudnya 2 kali. Lalu apa lagi? Ketika kita meninggalkan doa kunut, sebagian ulama mengatakan bahwa kunut itu termasuk min ab'adis sholat, yaitu sunnah ab'ad dalam sholat. Ya, jadi hukumnya sunnah. Ya, kalau kita meninggalkan sholat subuh tidak kunut, maka disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian sunnah hayat. Sunnah hayat juga hukumnya sunnah. Bila ditinggalkan tetap sah sholatnya, tetapi sebaiknya dikerjakan, dilakukan agar kita mendapatkan pahala sunnah. Apa saja? Misalnya membaca doa iftitah, ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati, ya, dan seterusnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah Tuhan sekalian alam. Membaca doa iftitah, membaca doa ruku subhana rabbil azim ya bihamdi, i'tidal sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi amil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu sunnah hayat. Baca doa ketika sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi. Duduk di antara 2 sujud, rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu adalah bagian atau termasuk sunnah-sunnah hayat. Ya, tetap kalau bisa tetap dibaca, tetap dilaksanakan walaupun hukumnya sunnah. Nah, itu yang harus kita ketahui, ya. Bacaan tahiyat akhir, mohon maaf, bacaan tahiyat awal, itu sunnah hayat. Nah, itu yang harus kita ketahui, itu yang harus kita kuasai ketika kita melaksanakan sholat, sebagai bentuk upaya agar sholat kita maksimal, agar sholat kita berkualitas. Karena sholat adalah interaksi sang hamba dengan sang Khalik. Maka usahakan ketika kita sholat, betul-betul kita menghayati makna-makna yang ada dalam sholat, makna yang terkandung dalam bacaan sholat. Ya, ketika kita misalnya membaca suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu maknanya, tahu artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian belum selesai Rahmanirrahim, kita udah ingat lagi bacaan selanjutnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tahu maknanya, tahu artinya. Sebelum alamin, kita sudah ingat ayat berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Tahu maknanya dengan penghayatan. Dan sebelum selesai baca Ar-Rahmanir Rahim, kita sudah ingat ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Tahu maknanya, penghayatan, menghayati makna daripada surat Al-Fatihah itu. Nah, kemudian belum selesai Maliki Yaumiddin, kita sudah ingat yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Maka itu trik atau itu tip yang diajarkan oleh guru saya agar kita itu bisa khusyuk dalam sholatnya. Karena apa? Ketika kita sholat, maka iblis dan syaitan berusaha menggoda kita dari arah mana saja,
agar kita itu tidak konsentrasi, tidak khusyuk, ya, agar kita itu hatinya ingat kemana-mana, itu setan menggoda kita. Karena itu sebelum kita sholat, kita membaca surat Al-Falaq, An-Nas, agar kita terlindung dari godaan-godaan setan. Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah penjelasan singkat tentang tip atau trik upaya sholat yang khusyuk. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami, dimengerti, dan bermanfaat. Minimal paling tidak kita bisa memperbaiki sholat kita, walaupun memang tidak bisa 100%, minimal ada peningkatan 10%, 20%, 30%. Kita betul-betul berhadapan atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita melaksanakan sholat 5 waktu. Demikianlah video singkat dari saya. Jangan lupa like and share dan subscribe, insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.